Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kiai Haji Yusuf Aman MA, Wakil Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Kiai Haji Abi Ihwanuddin, Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Profesor Dr. Dede Rosada MA, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Dr. Tubagus Wahyudi, Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati seluruh pengurus MUI Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan hari ini, khususnya anggota Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Salahuddin, dan Kiai Asyari Akbar. Dan yang kami hormati Direktur Badan Pelaksana Pendidikan Kadar Ulama, Kiai Irfan Helmi. Dan yang kami banggakan dan kami cintai, mahasiswa Pendidikan Kaderisasi Ulama Angkatan ke-17 dan mahasiswa Pendidikan Dasar Ulama Angkatan ke-10. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini bersama-sama kita hadir di dalam acara yang formal, acara yang hikmat dalam rangka pengukuhan mahasiswa Pendidikan Kadar Ulama Angkatan 17 dan mahasiswa Pendidikan Dasar Ulama Angkatan ke-10 MUI Provinsi DKI Jakarta. Maka untuk itu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, terdiri dari pembukaan, pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKU, sambutan Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, pengukuhan mahasiswa PKU dan PDU, dan ditutup doa. Untuk itu, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi, akan dibacakan oleh mahasiswa PKU Angkatan ke-17 kepada Ustadz Ade Kurniawan LC, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Ade Kurniawan LC yang sudah membacakan kalam ilahi. Semoga setiap huruf yang dibacakan mendatangkan pahala dan memberikan kita petunjuk kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKU. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan Mars PKU. Pendidikan kader ulama MUI, tafakur fiddin, membina kader ulama yang ikhlas, khodimul
Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor KAP 001 DP P 6 Romawi _1 Romawi _2021 tentang nama-nama peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi penerimaan mahasiswa baru pendidikan kader ulama angkatan ke-17 tahun akademik 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mensahkan nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rangkaian pelaksanaan tes yang dilaksanakan dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengikuti seluruh program pendidikan dan pengkaderan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Pendidikan Kader Ulama MUI Provinsi DKI Jakarta. 2. Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Januari 2021 Masehi atau 21 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum ditandatangani, Sekretaris Umum ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Badan Pelaksana PKU MUI Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Irfan Helmi, yang telah membacakan surat keputusan kelulusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa PKU angkatan ke-17. Selanjutnya, pengukuhan mahasiswa dan mahasiswi PKU angkatan ke-17 dan PDU angkatan ke-10 MUI Provinsi DKI Jakarta akan disampaikan dan dikukuhkan oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA. Kepada para mahasiswa dipersilakan untuk berdiri, dan kepada Pak Prof kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu 10 Februari 2021 bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Saya mengukuhkan saudara-saudari sebagai mahasiswa-mahasiswi pendidikan kader ulama angkatan 17 dan mahasiswi pendidikan dasar ulama angkatan ke-10 Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun akademik 2021 tahun 2022. Kepada saudara-saudari agar dapat belajar dengan penuh ketekunan dan sungguh-sungguh. Jakarta 10 Februari 2021 MUI Provinsi DKI Jakarta ditandatangani. Terima kasih Pak Prof. Kepada para mahasiswa dipersilahkan untuk duduk kembali.
Alhamdulillah, dengan demikian para mahasiswa PKU Angkatan 17 dan PDU Angkatan 10 di 5 wilayah DKI Jakarta telah disampaikan SK kelulusan penerimaannya dan juga sudah dikukuhkan oleh Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita dengarkan sambutan, arahan dan juga nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi kader-kader yang akan mengikuti pendidikan kader ulama dan pendidikan dasar ulama untuk masa studi 2 tahun ke depan. Berkenan kepada Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Yusuf Aman MA, kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil ittihad wa ta'awun baina ikhwaninal muslimin wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Al-ayah, sadaqallahul azim. Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosada MA, guru saya, Direktur BPPKU Kiai Irfan Hilmi, dengan Sekretaris Dr. Idrus Bendum Ki Abi Wanudin, dan seluruh kiai yang hadir, ada Kiai Azhari, ada Kiai Abdul Hadi, Allahu Akbar, kemudian Kiai Salahuddin Al-Ayubi, para kiai yang kuliah di PKU, para nyai angkatan 17 yang berbahagia, serta PDU yang mengikuti acara ini di 5 wilayah kota. Bersyukur pada siang menjelang sore hari ini, dalam suasana yang sejuk, dalam suasana yang akrab. Oh ya, lupa Om Bagus, yang motivator ulung yang telah memberikan motivasi kepada kita bersama, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu bagus dipandang mata. Alhamdulillah, sekali lagi ini izin Allah Subhanahu wa taala, wasilah dari bidang pendidikan dan kaderisasi. Para mahasiswi PKU dan PDU menjadi pilar terdepan dalam perspektif Islam untuk melihat menata bangsa ini, khususnya Provinsi DKI Jakarta, ada di pundak antum semuanya. Saya beralasan menilai seperti ini karena berdasarkan hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iwamud dunya bi arbaati asya'a." Tegaknya tatanan kehidupan dunia itu tergantung 4 faktor pendukung. Justru pilar yang pertama ini adalah ilmu ulama. Dia menjadi penentu arah kehidupan bangsa ke depan, peran serta ulama. Apalagi dalam konteks Indonesia, kita ini merdeka, juga peran serta alim ulama yang tidak kecil. Ulama bukan saja mengeluarkan perang fatwa sabil dengan membentuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah, tapi ikut berkuah darah
ini menjadi peran tersendiri dalam rangka menghantarkan bangsa ini merdeka, peran serta alim ulama dengan keilmuannya, dengan ketawaduannya, dengan kegigihannya, dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Bahkan bukan satu derajat tapi beberapa derajat. Sudah hafal karena kita tidak ingin menggurui kiai-kiai yang kuliah di PKU angkatan 17 ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan pengamalan disiplin keilmuannya ini, darajat bentuk jama' muannas salim beberapa derajat. Nah, tentunya kita ingin ulama khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini tidak dikondisikan dan jangan dikondisikan seperti sapuduk atau sapu lidi. Sapuduk itu laku manakala ada sampah di depannya. Dia laris dan dia menjadi bagian tersendiri untuk membersihkan lingkungan. Tetapi manakala itu sudah bersih, manakala sudah tidak ada kotoran, tidak etis sapu lidi, sapuduk ditempatkan di tempat yang paling depan. Dia harus disimpan di gudang. Kita tidak ingin kondisi dan posisi ulama seperti itu. Karenanya ini tuntutan ulama kita saat ini untuk terus mengembangkan disiplin keilmuannya dan menunjukkan anada, inilah kami. Wa ana hada sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan PKU ini. Ikuti jalan nilai-nilai keislaman ini. Karena itu kita mengharap bahwa mahasiswa PDU, PKU menjadi agen-agen yang memasyarakatkan nilai Islam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini. Jadi bukan sekedar profesi, tetapi terpanggil untuk menjadi agen yang mensuplai disiplin keilmuan, menjaga akidah umat, menjaga benteng pertahanan akidah umat ada di pundak ulama. Sehingga Rasulullah menempatkan ulama ini pada ranking yang pertama. Yang Nabi sabdakan tadi, qiwamud dunya bi arba'ati asya, ilmul ulama. Yang kedua, wa adlul umar, keadilan penguasa. Adil itu kita sudah sama tahu, wat usyai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ulama dan umara seiring bersama, duduk bersama. Karena dua komponen masyarakat, bila ini saling kompak, ini saling merangkul, ini saling duduk bareng, maka tatanan masyarakat menjadi baik di situ. Kita sudah hafal ayatnya, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umar. Ada dua kelompok masyarakat, dua komponen ini. Bila duanya baik, baiklah kehidupan masyarakat. Tapi bila keduanya buruk, saling mencurigai, saling menggunting dalam lipatan, maka yang kesian masyarakat. Maka dituntut kita untuk bersama-sama bersinergi dengan ulama, dengan umaro. Dan ini alhamdulillah sudah kita terjemahkan, sudah kita amalkan kemesraan ulama dengan umaro di Provinsi DKI Jakarta. Karena putihnya Jakarta menjadi putihnya Indonesia, hitamnya Jakarta menjadi hitamnya Indonesia. Banjir di Jakarta heboh Indonesia, tapi banjir Semarang ketertawa sendiri, gitu kan. Nah, oleh karenanya ini menjadi tantangan kita untuk menjaga ini. Ulama-ulama yang dilahirkan oleh MUI adalah yang bisa menjaga keseimbangan, yang bisa menjadi penentu dan duduk mesra dengan umaro, duduk mesra dengan pejabat dalam rangka watawasobil haq, watawasobis sober, gitu kan. Tanpa harus menjilat, tanpa harus menginjak kanan dan kiri, tidak semuanya itu. Karena di sini dituntut tadi keberadaan ulama yang menampakkan jati dirinya. Maka kita kalau tidak perlu ya jangan bolak-balik ke pemerintah. Pemerintah yang harus datang ke ulama untuk menjaga marwah ulama. Ini yang penting untuk kita bersama. Karena ada makalah mantarot dada ilal malik fahuwal lis. Siapa yang mundar-mandir ke penguasa yang gak ada keperluannya apa-apa, fahuwal lis, ya. Terjemahkan sendiri karena yang kuliah adalah kiai, ya. Nah, itu dituntut
adlul umar. Kemudian bisa khawatil agniya, yang ketiga ini, sifat kedermawanan orang-orang kaya. Orang-orang yang peduli dengan pendidikan, mereka yang peduli dengan kemaslahatan, mereka yang peduli dengan berbagai macam perkembangan-perkembangan zaman dalam tatanan keislaman ini. Karena Islam tidak pernah mengikuti zaman, tapi Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam memanfaatkan perkembangan zaman. Al-Islam lan yatba'az zaman, wala huwa yafutuhuz zaman, walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak pernah mengikuti zaman manapun. Karena Islam punya zamannya sendiri, tapi Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam memanfaatkan perkembangan zaman. Artinya di tengah-tengah normal dan tidak normal, kita punya konsep untuk itu. Itulah variabel di dalam Islam. Itulah variasi di dalam Islam, bahwa kita ini Islam yang siap hidup di era apapun. Enggak pernah ketinggalan, enggak pernah tidak punya konsep. Di pandemi kita punya konsep, bahkan ulama MUI diandalkan oleh pemerintah untuk berikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat ketika sedang musim-musimnya pandemi seperti sekarang ini. Karenanya mudah-mudahan dengan doa ulama-ulama yang ada di sini, dengan rajin tahajudnya, bukan saja 3M atau 5M, kita tambahkan 4M menjadi 9M. Pertama tentunya mudawamah lil wudu, merutinkan wudu. Itu ada nilai ibadahnya, bukan saja cuci tangan, tetap punya nuansa ibadah. Kemudian menjaharkan baca Quran, kita keraskan agar imun tubuh ini bertambah. Bila ada di situ bakteri, bila ada di situ corona, maka akan hilang dengan sendirinya dengan imun tubuh kita yang kuat. Karena menjaharkan baca Quran, apalagi di tengah malam, sirkulasi darah menjadi terbangun, menjadi baik, dan panasnya itu bisa mematikan panasnya corona. Yang ketiga, kita membiasakan sedekah, karena as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak bencana. Karena itu Nabi berpesan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi dirimu walaupun mampu sedekahnya sebiji korma. Lindungi diri, berarti sedekah punya peran penting. Orang kafir saja ketika melihat panasnya neraka, minta hidup sebentar agar bisa sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin ya Rabb. Beri saya kesempatan hidup sebentar, saya ingin sedekah. Rupanya sedekah dapat menolak bala, terutama sedekah para hari Jumat, terutama sedekah buat istri dan mertua. Sedekah juga itu. Ya. Karena bila ingin melihat seorang itu sukses, suami yang sukses, politisi yang sukses, pedagang yang sukses, lihat kepada dua peran perempuan ini. Siapa istrinya, siapa ibundanya yang selalu mendoakan. Di situ suksesnya laki-laki. Jadi laki-laki yang sukses jangan bertepuk tangan, saya hasil sendiri. Tidak, istri berpengaruh. Orang tua berpengaruh. Itu peran perempuan di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Karena itu peran serta orang kaya menjadi penentu untuk suksesnya ini. Sekarang saja terbukti dengan Om Bagus dan Profesor Dede Rosada, kita belum punya dana hibah karena kedermawanan beliau mencari talangan untuk kegiatan ini. Ini perlu diapresiasi oleh kita bersama. Nggak bakal mulus kalau tidak ada uang ini. Fi fulus, mulus. Walesa fulus, mampus wa kurus, gitu kan. Jadi tanpa peran serta Prof. Dede dan Om Bagus serta Al-Kafi dan semua yang terlibat ini, nggak ada kegiatan ini. Tanya Bendum, kita belum punya duit, tapi menggeliat, PRK menggeliat, bidang menggeliat, nanti UHWA menggeliat. Sehingga di bawah kepemimpinan Kiai Munahar, MUI DKI Jakarta bisa berkata, ha anada, inilah saya, tanpa ketergantungan kepada dana hibah. Walaupun kita perlu dana hibah, gitu kan ya. Nah, yang terakhir wada'watil fuqara, penentu kehidupan berbangsa bernegara menjadi baik ini doanya orang-orang miskin. Maka M yang keempat itu munajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9M yang kita terapkan, bukan sekedar 3 sampai 5M. Cukup 9M, jangan sampai 17M. Ya. Bikin sengsara orang 17M ini gitu kan. Nah, ini hal yang mendasar yang harus kita perhatikan ke depan, bukan sesaat di seperti ini, dan saya mengapresiasi baru angkatan 17 ini mengadakan orientasi untuk kali ini, mudah-mudahan bukan yang awal dan terakhir, tapi untuk selanjutnya. Setiap angkatan-angkatan ada orientasi, ada hal yang lebih mengakrabkan satu sama lain. Karena bukan saja kita berjuang, tapi bagaimana menjaga kebersamaan dalam keberagaman.
Karena bagaimanapun la quwata la ghalabata illa bil quwwah wa la quwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil fadail wa la fadila illa bit tabliq wal da'wah. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada kebersamaan, tidak ada kebersamaan tanpa ada kepedulian kita, tidak ada keberhasilan tanpa dakwah, tanpa konsep-konsep tablik yang kita sampaikan ini. Sekira sekedar ini, semoga ada manfaatnya, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita, kesehatan buat kita, dan Allah panjangkan umur kita, dan kita mengucapkan selamat jalan Mbak Corona dan Mas Covid, agar tidak berulang tahun pada bulan Maret, ya, karena kita rasakan itu pada bulan Maret tahun lalu. Mudah-mudahan selesai sebelum datangnya Ramadan tahun ini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Yusuf Aman MA yang telah menyampaikan sambutan, arahan dan juga nasihat khususnya bagi para mahasiswa PKU Angkatan 17 dan PDU Angkatan 10. Mohon izin Kiai berkenan untuk menutup dengan doa kepada Kiai Haji Abi Ikhwanuddin, Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, dipersilakan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para kiai bunyai, kita awali niat baik kita ini dengan sesuatu yang baik, dan kita mulai dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa 'abdil abdani wa shifaiha wa basari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nusur. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna natawajjahu bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natawaffana minal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Bijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika marrahimin. Nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban barakan katsiran. Liziaratil haramain haram Makkah wal Madinatil Munawwarah innaka Tawwab. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abi Ikhwanuddin, Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, yang telah membacakan doa penutup. Maka dengan doa tersebut tuntas sudah acara pengukuhan PKU Angkatan ke-17 dan PDU Angkatan ke-10. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa tetap di tempat dan acara saya serahkan kepada Om Bagus dan tim Kahfi.
Ya, baik yang maju yang barisan ini dengan barisan ini terlebih dahulu. Ya. Oh. Para pengurus MUI untuk berada di atas panggung. Yang di Zoom belum. Baik. Alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Acara Tuhan PKU Angkatan 17 dan PDU Angkatan ke-10. Maka untuk itu berakhir pula acara pengukuhan ini, baik yang secara langsung maupun pengukuhan melalui Zoom. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para kiai dan para mahasiswa PKU Angkatan 17 dan juga kehadiran para kiai mahasiswa PDU Angkatan 10 di 5 wilayah DKI Jakarta. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara pengukuhan ini kita tutup. Baik, berkenan kita mengambil foto untuk yang menggunakan Zoom. Ya. Kepada seluruh peserta
yang berada dengan menggunakan Zoom untuk mengaktifkan kamera untuk bisa foto bersama. Sekali lagi seluruh peserta yang menggunakan Zoom untuk mengaktifkan. Satu, dua, satu, dua, tiga. Yang kedua, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.